Ini adalah 3 hal yang akan gue lakukan dalam bisnis seandainya gue tahu ini sebelum umur 20-an. Gue mau berangkat dari pengalaman gue pribadi dulu. Seandainya dulu, saat gue umur 18 tahun, gue udah tahu 3 hal ini, gue mungkin gak akan banyak ngalamin kegagalan dalam bisnis. So, tujuan video ini dibuat yang pasti untuk mengedukasi teman-teman, untuk ngasih tahu ke teman-teman semua yang nonton video YouTube gue ini, agar teman-teman tahu gimana langkah demi langkah, atau mindset, atau cara berpikir yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman mulai bisnis di usia di bawah 20 tahun, atau mungkin sudah 20 tahun sekarang. So, dulu itu di usia 18 tahun, itu pertama kali gue membangun bisnis. Bisnis yang gue bangun saat itu adalah bisnis angkringan, yang dimana base-nya adalah offline. Gue jualan di pinggir jalan, gue juga pernah jualan di pasar juga, dan gue bersikeras untuk bisa sukses dari bisnis tersebut. Selain itu, gue juga nyambi sebagai agent properti di tengah kesibukan gue, yang dimana saat itu masih kuliah. Selain itu juga, gue juga jualan baju bola, gue jualan baju kaos, dan juga coba-coba tentang bisnis hijab. Dan pada akhirnya, dengan banyak sekali kegagalan yang gue alamin, itu bikin gue belajar dan berpikir, pasti ada sesuatu yang sebenarnya nggak gue tahu. Dan ketika gue tahu hal tersebut, gue bisa lebih sukses dalam bisnis, dan juga bisa lebih terukur dalam mencapai goals gue di bisnis gue. So, gue langsung aja masuk ke poin yang pertama, apa hal yang seandainya gue tahu sebelum umur 20, dan ini bisa berdampak baik pada bisnis gue ke depannya. Yang pertama, jangan menjadikan modal sebagai alasan untuk memulai. Dulu, gue hanya tahu bahwasanya bisnis itu adalah menjual produk. Produk yang gue maksud di sini adalah produk fisik. Gue hanya tahu berjualan dengan produk fisik. Apapun produknya, yang penting terlihat wujudnya itu bisa gue jual. Tapi semakin kesini, gue belajar banyak hal. Gak hanya produk fisik yang bisa kita jual, tapi juga jasa. Kita, sebagai orang yang belum punya modal, kita bisa mulai dari freelance. Kita bisa mulai dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa disebut dengan menjual skill yang ada dalam diri kita. Misalnya ada teman di sini yang bisa fotografi, desain, copywriting, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman jual skill tersebut untuk mengumpulkan modal. Yang pada akhirnya modal nggak jadi masalah dulu di awal. Karena banyak dari orang yang berpikir bahwasanya ketika modal menjadi masalah utama, akhirnya mereka nggak akan pernah memulai. Karena mereka berpikir modalnya pun tidak akan pernah terkumpul. So, ini adalah masalah yang gue harus concern dan gue harus bahas ke teman-teman agar teman-teman tidak terjebak dalam lingkaran ini. Dan definisi memulai di sini yang gue maksudkan adalah mulai aja dulu dari pelajari industrinya, pelajari bisnisnya, pelajari bagaimana untuk mencapai goalsnya perlahan, sedikit demi sedikit. Nggak harus kita langsung punya modal, langsung lakuin semuanya sekaligus. Dan kalau misalnya teman-teman punya modal pun, gue yakin banyak dari teman-teman yang nonton, kalau gue kasih modal untuk mulai bisnis yang teman-teman mau, pasti banyak dari teman-teman yang nggak tahu memulai dari mana dan harus bikin apa. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak punya modal juga, sebenarnya kita bisa mencari investor atau bisa disebut dengan angel investor. Tapi ini opsional. Banyak orang-orang yang lebih memilih bootstrap daripada ada angel investornya. Kalau gue pribadi lebih suka bootstrap dengan modal sendiri tanpa harus nyari investor, biar bisa lebih leluasa dan bisa mencapai goal sesuai keinginan gue pribadi. Yang kedua, jangan pernah campur adukan rekening bisnis dengan rekening pribadi. Yang pasti ketika teman-teman beranjak untuk membangun legalitas bisnis, teman-teman akan punya perusahaan, teman-teman akan punya perusahaan yang resmi terdaftar, pastinya teman-teman akan punya rekening pribadi atau rekening bisnis. Ini fungsinya apa? Untuk menjaga cash flow, untuk menjaga aset bisnis terpisah dengan aset pribadi. Jangan sampai aset bisnis dan aset pribadi tercampur dalam satu rekening. Ini sangat berbahaya. Dan yang pasti, freelancing dengan berbisnis itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita freelance, kita menjual jasa kita, orang membayar kita, lalu semuanya untuk kita. Tapi dalam bisnis, ketika ada uang masuk, itu adalah untuk perusahaan dan untuk cash flow perusahaan ke depannya. Lalu bagaimana seorang owner bisa mendapatkan uang? Nanti ada istilah bagi hasil, ada skema profit sharing, ada juga skema gaji owner dan sejenisnya. Jadi jangan pernah berpikir ketika dapat uang langsung dibagi rata dengan semua partners bisnis. Ini adalah hal yang fatal karena tidak ada jaminan untuk bisnisnya bisa tetap bertahan sampai ke depannya karena nggak punya cash flow, teman-teman. Yang ketiga, orang nggak beli produk kita bukan karena harga, tapi karena produknya kurang menarik. Jadi gue sering bilang di konten-konten YouTube gue yang lain, orang beli produk kita itu karena mereka ngelihat values, karena mereka ngelihat ini produk ada nyawanya. Apa maksudnya produk ada nyawanya? Maksudnya adalah produk yang dimana diceritakan ada stories di balik produk yang dibangun tersebut. Kalau misalnya produknya adalah jasa, dijelaskan seakan-akan orang bisa membayangkan diri mereka ketika menggunakan jasa kita, atau benefit apa yang mereka dapatkan ketika mereka membeli. Kalau misalnya kita jual produk fisik, kita jelaskan apa yang bisa mereka dapatkan, bagaimana hidup mereka bisa berubah setelah menggunakan produk kita, dan juga bagaimana mereka bisa membantu satu sama lain dengan satu produk yang mereka beli di tempat atau di toko kita. So, gue harap 3 poin ini bisa cukup menjelaskan bagaimana teman-teman nanti akhirnya bisa menjalankan kehidupan teman-teman sebagai seorang business owner, sebagai seorang pengusaha, yang akhirnya bisa punya goals yang jelas, bisa tahu batasan-batasannya, dan bisa tahu bahwasanya hal-hal yang gue sebutkan tadi hanyalah pembatas yang bikin teman-teman akhirnya nggak memulai. Modal mungkin, atau mungkin cash flow, atau mungkin produk, itu semua adalah hal-hal yang harus teman-teman pikirkan dengan matang dan harus tepat goalsnya untuk ke depannya. So, gue harap teman-teman bisa memahami poin yang gue sampaikan tadi, dan jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video gue, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan kalau ada judul atau topik yang teman-teman pengen dibahas di konten gue, tulis aja di kolom komentar, nanti gue buatin videonya. And bye-bye, see you guys in the next video.